Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah ide besar yang menarik banget. Yaitu, kenapa sih sebagian hal bisa jadi viral dan menyebar luas? Siap? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya ada produk atau ide atau mungkin video yang tiba-tiba meledak jadi populer, sementara yang lainnya kayak hilang gitu aja, nggak ada yang ngomongin. Nah, buat mecahin teka-teki ini, kita mulai dari beberapa contoh yang terus terang agak aneh dan kayaknya nggak masuk akal pada awalnya. Coba deh bayangin, Blendtec. Mereka ini bikin produk yang, ya biasa aja, blender. Beneran deh, siapa coba yang mau ngobrolin blender kan? Tapi lihat nih apa yang terjadi. Dengan budget yang super minim, mereka bikin kampanye namanya Will It Blend, dan ya, sesuai namanya, mereka beneran memblender iPhone, bola golf, dan macam-macam lagi. Hasilnya, penjualan mereka meroket 700%, gila kan? Atau ini lagi, di Philadelphia ada restoran steak mewah yang bikin gebrakan aneh. Mereka jual cheesesteak seharga $100. Tentu saja, satu kota jadi heboh ngomongin itu, dan restoran mereka jadi sukses besar. Jadi, apa dong rahasianya? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang Anda kira. Biasanya kan kita mikir, kalau mau sukses, produk kita harus punya kualitas paling top, harga paling murah, atau pasang iklan paling gede. Ternyata bukan itu kuncinya. Pendorong yang sebenarnya itu jauh lebih kuat, yaitu transmisi sosial, atau gampangnya dari mulut ke mulut. Dan ini masuk akal banget kan, kita jelas lebih percaya rekomendasi teman daripada iklan di TV. Plus, teman kita tuh tahu persis apa yang kita suka, jadi promosinya pasti lebih tepat sasaran. Dan coba tebak, Anda mungkin ngira semua obrolan ini terjadinya di media sosial kan? Salah besar ternyata. Riset nunjukin cuma 7% yang terjadi online. 93% sisanya itu terjadi di obrolan kita sehari-hari. Waktu kita ngopi, waktu ketemu temen, di dunia nyata. Nah, ini dia intinya. Sesuatu yang viral itu bukan karena hoki-hokian. Sifat menular itu ternyata bisa diciptakan loh, ada resepnya loh. Ada seorang peneliti, namanya Jonah Berger, yang menemukan ada 6 prinsip utama, yang disingkat jadi STEPS, yang jadi resep rahasia di balik semua hal yang menular dan jadi viral ini. Oke, kita bedah 3 prinsip yang pertama dulu ya. Coba deh pikirin, apa yang kita omongin itu kan sama kayak baju yang kita pakai, itu membentuk citra diri kita. Nah, kita tuh suka banget nge-share hal-hal yang bikin kita kelihatan pinter, keren, atau selalu update. Inilah yang namanya mata uang sosial. Contohnya gini deh, tahu ada bar rahasia yang pintu masuknya lewat bilik telepon di dalam kedai hotdog. Nah, pengetahuan itu adalah mata uang sosial. Pas Anda ceritain rahasia itu ke teman, Anda langsung kelihatan keren, jadi orang dalam gitu. Prinsip kedua adalah pemicu atau triggers. Gampangnya gini, apa yang paling sering ada di pikiran kita, itu yang paling sering keluar dari mulut kita. Jadi, kalau orang sering teringat sama produk Anda, mereka bakal sering ngomongin itu juga. Ini ada contoh yang kedengarannya aneh tapi beneran kejadian. Mana yang lebih seru, liburan ke Disney World atau serial Cheerios? Jelas Disney World dong, tapi ternyata Cheerios lebih sering diomongin. Loh kok bisa? Soalnya sarapan itu pemicu harian, sementara liburan kan jarang-jarang. Selanjutnya, emosi. Waktu kita merasakan sesuatu yang benar-benar kuat, entah itu takjub, senang banget, atau bahkan marah, kita tuh nggak bisa diam aja. Ada dorongan buat bertindak, dan seringnya tindakan itu adalah membagikannya. Ingat nggak penampilan Susan Boyle di acara Britain's Got Talent? Penampilannya itu begitu menakjubkan, sampai-sampai membangkitkan rasa takjub yang luar biasa di hati penonton. Nah, emosi yang kuat inilah yang bikin jutaan orang ngerasa, wah, ini harus di-share. Oke, 3 prinsip sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke 3 prinsip terakhir dari resep viral ini. Pada dasarnya kita ini kan peniru ya, tapi kita cuma bisa meniru apa yang kita lihat. Jadi kalau Anda mau ide Anda menyebar, buat ide itu jadi kelihatan oleh publik. Makin gampang dilihat, makin besar kemungkinan ditiru. Contohnya banyak yang keren-keren. Headphone putih dari Apple itu bikin selera musik kita yang tadinya pribadi jadi tontonan publik. Gelang Livestrong atau kumis di bulan Movember, itu mengubah dukungan kita pada sebuah isu jadi pernyataan visual yang bisa dilihat semua orang. Prinsip selanjutnya, nilai praktis. Intinya,
Orang itu pada dasarnya seneng ngebantu. Jadi, kalau ide Anda bisa dikemas jadi informasi yang berguna banget, kayak tips atau trik jitu, orang lain bakal dengan senang hati menyebarkannya untuk Anda. Contohnya, ada video seorang kakek umur 86 tahun yang nunjukin cara ngupas jagung super cepat pakai microwave. Simple banget kan? Tapi berguna banget. Video ini jadi viral bukan karena lucu atau aneh, tapi murni karena nilainya yang praktis dan orang-orang pengen bagi-bagi tips ini. Yang terakhir, cerita. Gini deh, orang itu nggak suka dijejelin fakta mentah-mentah, tapi mereka suka banget dengerin cerita. Jadi kita harus menyusupkan ide kita ke dalam sebuah cerita yang menarik. Anggap aja ide kita itu prajurit yang bersembunyi di dalam kuda Troya. Orang bakal nyebarin ceritanya, dan ide kita ikut terbawa di dalamnya. Tapi, ada syarat pentingnya. Pesan Anda harus jadi inti dari cerita itu. Kalau pesan Anda bisa dihilangkan dan ceritanya tetap nyambung, berarti Anda gagal. Nah, ini nih bedanya antara konten yang beneran viral dan nempel sama yang cuma lucu sesaat, terus dilupain. Jadi, kesimpulannya apa? Sesuatu yang viral atau menular itu ternyata bukan sihir, bukan kebetulan. Sifat menular itu bisa dirancang, bisa direkayasa. Dengan memahami kerangka steps ini, Anda bisa beralih dari cuma berharap ide Anda bakal menyebar, menjadi benar-benar merancangnya supaya menular. Jadi sekarang pertanyaannya buat Anda. Apa kuda Troya untuk ide Anda?